altar suci-Mu Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh mengawali hari kami Tuhan. Kami boleh mengawali pagi ini dengan kami boleh bersekutu, kami boleh berdoa, kami boleh menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berasal pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu kepada setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan dari perkataan manusia, melainkan berasal pada Engkau Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan. Sucikan layakan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Tuhan. Kau juga berkati setiap orang-orang yang mendengarkannya Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan ini Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh, berbuah dan mereka dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka boleh mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Dia. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sehat? Amin. Ada yang sakit? Ada. Ada yang lemas? Ada yang galau? Saya yakin pagi hari ini kita semua bersukacita. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya mau membagikan satu firman Tuhan yang firman Tuhan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita semua, tapi saya rindu firman Tuhan ini boleh memberkati setiap pribadi kita. Karena firman Tuhan ini berkaitan di dalam kehidupan kita gitu. Setiap hari yang kita jalani di tempat ini, maupun di kampus, maupun dimanapun kita berada, firman Tuhan ini adalah yang menjadi dasar di mana kita bisa memiliki kesatuan dalam satu tempat. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai yang ke-20. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-20. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Kok aminnya lemah sekali? Sudah dapat? Oke. Yang perempuan bacain yang ke-12, laki-laki 13 sampai yang ke-20. Begitu seterusnya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi manakah yang tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya, pagi hari ini saya bukan ingin menyampaikan fungsi dari masing-masing anggota tubuh ini, tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar satu hal. Saya melakukan firman Tuhan ini, tiba-tiba firman Tuhan ini muncul dalam hati saya. Saya bingung saya mau nyampe firman Tuhan apa, karena saya bukan tipe orang yang bisa berkata-kata lama gitu. Saya bukan tipe orang yang bisa ngomongnya lama. Tapi saya rindu pada pagi hari ini firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Saya
Umpamakan tempat ini, asrama kita ini sebagai satu tubuh yang lengkap dengan mata, telinga, kepala, tangan, kaki. Nah, bagaimana kalau satu tubuh ini ada yang namanya tangan? Tangan ini ingin bekerja sendiri. Ada yang namanya mata, mata ingin bekerja sendiri. Tangan ini menganggap saya bisa sendiri. Mata ini juga bilang saya bisa tanpa tangan. Nah, begitupun kita di tempat ini. Bagaimana kalau ada di antara kita yang masing-masing ingin berjalan sendiri, masing-masing menganggap dirinya bisa. Saya bisa tanpa ini, saya bisa melakukan ini tanpa dia. Saya orang hebat kok. Saya pandai melakukan apa yang dia nggak bisa. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan tangan, kita membutuhkan kaki. Seandainya kalau kita punya kaki, kita nggak punya tangan, bisa nggak? Kalau kita punya tangan, kita nggak punya mata, bisa? Kita punya mata, kita nggak punya telinga. Atau kita punya hidung, tapi kita nggak punya mulut. Apa artinya semua itu? Tuhan menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Untuk apa? Untuk kita bisa saling membantu. Untuk kita bisa saling menopang satu sama lain. Tuhan kirimkan kita dari berbagai daerah di tempat ini. Nggak mungkin, misalnya dari Papua bisa berjalan sendiri. Dari Manado bisa berjalan sendiri. Dari Dayak bisa jalan sendiri. Dari Nias bisa jalan sendiri. Nggak akan ada artinya kalau kita nggak saling menopang satu sama lain. Kita nggak menutupi kekurangan satu sama lain. Yang memiliki kelebihan menutupi kekurangan yang lain. Itulah gunanya mengapa kita ada di tempat ini. Kita dibentuk agar kita bisa bekerja sama satu sama yang lain. Dan firman pagi hari ini menegur setiap pribadi kita. Nah, kalau kita mau tempat ini memiliki kesatuan, bisa menjadi satu tubuh, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Saya mau kita buka di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Ini tentang buah-buah roh. Ini tentang buah-buah roh. Saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau kita menjadi satu tubuh, saya yakin kalau kita ingin menjadi satu tubuh yang utuh, kita harus memiliki yang namanya kasih. Kenapa? Kasih itulah yang menutupi segala hal. Kasih itu yang menutupi kekurangan kita. Kasih itu yang menutupi apa sih yang kita yang gak punya gitu. Kasih itu dasar dari segala sesuatu. Kalau kita gak punya kasih, apa jadinya tempat ini? Pasti ada kehancuran, ada perselisihan. Tidak ada yang namanya kesatuan hati. Kalau kita sudah memiliki itu, kita sudah memiliki kesatuan, sudah memiliki kasih. Saya yakin dan percaya asrama ini atau tempat ini atau dimanapun kita berada, sukacita, damai sejahtera akan ada di tempat itu. Nah, selain itu, yang juga menjadi agar tempat ini boleh menjadi berkat, agar tempat ini boleh mencapai visi misinya.
saya yakin dan percaya kita harus memiliki visi misi yang sama dalam satu tempat. Kalau kita memiliki visi misi yang berbeda, kita tidak akan bisa mencapai sesuatu yang baik. Kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang akan Tuhan lakukan. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi di tempat ini, dimanapun kita berada, kalau kita satu tim, haruslah seia sekata. Seia sekata dalam arti kita harus memiliki visi seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita harus berjalan bersama-sama. Jangan nanti ada yang mau ke depan, ada yang mau ke belakang, ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan, ada yang mau serong. Nanti dia akan tarik menarik, dan itu akan berdiri pada satu tempat. Dan gunanya kita satu tubuh, kita memiliki kaki, kita memiliki tangan, supaya kita bisa saling menopang. Seia sekata. Kalau kita mau maju, maju. Jangan pernah kita berbeda pendapat. Perbedaan itu mungkin ada, tetapi bagaimana cara kita? Cara kita untuk bisa memberikan solusi, memberikan pendapat, agar apa yang kita capai itu menjadi berhasil, agar apa yang kita rencanakan itu bisa menjadi buah. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pribadi kita mendapatkan sesuatu. Kita harus terapkan firman Tuhan ini di tempat ini. Ada satu cerita dalam satu gereja. Ada satu gembala. Ini berbeda pendapat dengan jemaat. Jemaat bilang A, pendeta bilang B. Apa jadinya kalau gembala dan jemaat berbeda pendapat? Gereja itu tidak akan bertumbuh. Gereja itu pasti akan ada yang namanya keretakan. Akhirnya apa yang terjadi? Jemaat keluar. Jemaat akhirnya mencari gereja lain. Tetapi kita belajar bahwa di mana kita mau memperbaiki diri kita, di mana kita mau memiliki kerendahan hati, kita mau memiliki kasih, kita mau menerima kekurangan, kelebihan satu sama yang lain, menghargai satu sama yang lain, belajar untuk seia sekata, belajar untuk memiliki satu perasaan yang sama. Disitulah kita akan melihat satu tempat, satu gereja, dimanapun kita berada, kita akan melihat pertumbuhan yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat yang akan Tuhan lakukan. Jadi semuanya, bagi kita semua tanpa terkecuali, saya belajar dari firman Tuhan ini. Seringkali kita egois, seringkali kita menganggap diri kita bisa, seringkali kita menganggap orang lain gak bisa, seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita punya itu melebihi dari orang lain. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menegur kita, menegur setiap pribadi kita, bahwa di tempat ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Tangan tidak bisa tanpa kaki, mata tidak bisa tanpa telinga, mata tidak bisa tanpa hidung, tidak bisa tanpa mulut. Tetapi semuanya harus berdiri, semuanya harus berjalan bersama-sama untuk kita bisa melihat mujizat-mujizat yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa hal itu kita akan lihat dan kita akan tuai di tahun 2017 ini. Dan saya percaya dan saya terlalu percaya 2017 memang tahun percepatan untuk kita melihat mujizat-mujizat. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima
memberkati setiap pribadi kami. Tuhan, kami mau merendahkan diri kami. Kami mau memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami mau memiliki kasih itu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan. Kami mau menjadi satu tubuh yang saling menopang satu sama yang lain, yang saling menghargai satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Agar kami mau melihat Tuhan, agar kami melihat perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat yang akan kami lihat. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya di mana kami berjalan bersama-sama Tuhan. Di mana kami bisa kata di situ kami akan melihat pertumbuhan terjadi, mujizat terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami bukan menjadi orang yang hanya bisa diam di dalam satu tempat, tetapi kami bisa maju, kami bisa memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami boleh pelajari pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu ini boleh bertumbuh dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Masih hidup? Amin. Bilang sama kiri kanan, tetap semangat dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kita dapatkan firman yang sangat luar biasa, dan saya percaya inilah firman yang sesuai dengan season, dengan musimnya. Bahwa kita semua dari semua bangsa, suku, tapi kita tahu kita satu dalam Tuhan. Nah, saya mau merangkumkan saja. Saya dengan satu kata, satu kalimat, yaitu unity in diversity. 1, 2, 3. Pokoknya TTT semua lah belakangnya ya. Sekali lagi, unity in diversity. Maksudnya begini, kesatuan dalam keragaman. Ada 4 poin yang saya rangkumkan dari renungan kita pagi hari ini. Yang pertama, kita harus satu justru karena kita berbeda. Ya, Tuhan gak ciptakan segala sesuatu ini black and white, semuanya hitam putih. Orang-orang yang melihat segala sesuatu hitam putih adalah orang yang terlalu sempit pikirannya dalam hidup ini. Ada yang berkata bahwa binatang-binatang itu melihat segala sesuatu hitam putih. Anjing melihat segala sesuatu hitam putih. Gajah melihat segala sesuatu hitam putih. Saya nggak pernah dengar ada binatang yang bisa melihat warna-warni. Tapi manusia dikasih kemampuan warna-warni. Apa maksudnya? Tuhan memang ciptakan perbedaan. Tuhan memang ciptakan segala sesuatu menarik dengan gambar, dengan warna yang luar biasa. Coba bayangkan, pelangi warnanya hitam putih. Nggak seru gitu kan? Bahkan kalian masih pernah belajar di SMP, di SMA, bahwa putih itu adalah gabungan dari berbagai warna. Pernah lihat nggak? Ya kan, ada merah, biru, saya masih ingat tuh, hijau, ada lempengan seperti pie begitu, dibikin bundar, lalu diputar. Pernah kan? Ingat? Waktu diputar, jadinya apa? Putih. Itu sebabnya kita bersatu bukan karena kita sama, justru kita bersatu karena kita berbeda. Katakan amin. Perbedaan bukan untuk alasan kita saling menusuk satu sama lain. Perbedaan membuat kita semakin kuat. Yang kedua, satu karena melengkapi. Setiap orang pasti punya kelemahan. Tetapi kita belajar dari pasukan Roma yang punya tameng di depan, dia tidak punya perlindungan dari belakang. Efesus pasal 6. Tapi justru bagaimana pasukan Roma kuat? Karena mereka saling melindungi kelemahan masing-masing. Jangan ungkit-ungkit kelemahan, tapi bukan juga ditutupi, tetapi kita lindungi dan kita dorong setiap orang untuk semakin kuat. Sementara proses dia menutupi atau menutupi kelemahannya, kita harus menjadi orang-orang yang mendorong dia lebih baik. Katakan amin. Yang ketiga, satu, karena semua hamba. Semua kita adalah hamba Tuhan. Amin. Tapi bukan hamba yang tanpa posisi masing-masing. Kita semua roh kita hamba, tetapi kita tahu porsi kita masing-masing. Karena kalau tidak ada struktur yang jelas, kita tidak akan kemana-mana. Struktur juga Tuhan siapkan buat kita agar kita tahu bagaimana berorganisasi dengan baik. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap orang yang memiliki satu tujuan, pasti
membutuhkan kesatuan. Ini poin yang keempat. Mari kita belajar, tujuan kita satu. Untuk apa kita di sini? Kita harus tahu tujuan kita satu. Untuk apa kita semua melihat segala sesuatu dengan jernih? Hanya bisa dilakukan kalau ada kesatuan. Satu tujuan membuat kita nggak saling bersaing. Sama-sama katakan, satu tujuan membuat kita tidak saling bersaing. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, ada orang mulai dipakai Tuhan, sikut kiri. Ada orang mulai khotbah bagus, sikut kanan. Ada orang mulai singer, dipakai menjadi singer, suaranya merdu, digebuk saudara. Kenapa? Aku mau jadi dia, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Aku mau jadi pengkhotbah, aku mau pergi ke Israel, mau jadi tour leader, aku mau jadi singer. Semua hal akan terasa bersaing, membuat setiap orang bersaing ketika kita nggak tahu apa tujuan kita. Apa tujuan kita sih dalam pelayanan? Apa tujuan kita mau jadi hamba Tuhan? Saya ingin katakan satu hal. Hanya satu hal ini yang membuat kita kuat. Tujuan kita hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih kuat lagi. Haleluya. Demikianlah renungan pagi hari ini. Saya berdoa kita semua dimanapun Anda berada, baik di tempat ini ataupun dimanapun, saksikan program-program kami melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati.